Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti, nomor standbook 2171059. Saya dari jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu materi dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, dan materi yang akan saya jelaskan atau yang akan saya review itu adalah risiko dalam berinvestasi. Menilai suatu usulan investasi dengan menggunakan metode NPV, maka salah satu tugas yang dilakukan adalah menentukan tingkat bunga yang relevan. Tingkat bunga merupakan tingkat keuntungan yang diminta oleh pemilik dana agar mereka bersedia menyerahkan dananya kepada perusahaan. Apabila investor merasa bahwa proyek bisnis tersebut mempunyai tingkat resiko tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang akan mereka minta. Para investor selalu memilih investasi yang beresiko sama, tetapi diharapkan memiliki tingkat keuntungan yang sama dengan resiko yang lebih rendah. Ada beberapa risiko yang harus dipahami oleh investor. Risiko yang pertama yaitu risiko suku bunga, yang kedua risiko pasar, yang ketiga risiko inflasi, yang keempat risiko likuiditas, yang kelima risiko valuta asing, yang keenam risiko negara, dan yang ketujuh risiko reinvestasi. Risiko suku bunga adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aset berbunga seperti pinjaman atau obligasi akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Risiko ini bisa diartikan sebagai risiko yang diakibatkan adanya perubahan suku bunga yang ada di pasar sehingga akan mempengaruhi pendapatan investasi. Secara umum, jika bunga meningkat, harga obligasi akan menurun. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya adalah risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko fluktuasi atau naik turunnya aset yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan seperti saham dan obligasi, yang sering disebut juga dengan risiko sistematik. Artinya risiko ini tidak bisa dihindari dan pasti akan selalu dialami oleh investor. Dapat membuat investor mengalami penurunan atas pokok investasi. Perubahan ini bisa dikarenakan beberapa hal seperti adanya resesi ekonomi, isu kerusuhan, spekulasi, termasuk juga perubahan politik. Selanjutnya yaitu risiko inflasi. Risiko inflasi atau risiko daya beli adalah peluang bahwa arus kas dari investasi tidak akan bernilai sebanyak di masa depan karena perubahan daya beli yang tergerus inflasi. Ini memiliki potensi yang merugikan daya beli masyarakat dikarenakan adanya kenaikan rata-rata dari harga ekonomi. Selanjutnya, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul akibat kesulitan menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Hal ini bisa terjadi jika pihak pengutang tidak dapat menjual hartanya karena tidak adanya pihak lain dari pasar yang berminat membelinya. Selanjutnya, risiko valuta asing. Risiko valuta asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada pasar konversikan ke mata uang domestik. Risiko jenis ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya, risiko negara. Risiko ini dikenal dengan istilah sovereign risk dan berkaitan dengan kondisi perpolitikan negara.
Dari risiko ini juga berkaitan dengan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berimbas pada perekonomian suatu negara, yang ada gilirannya berpengaruh terhadap iklim investasi. Dan risiko yang terakhir yaitu risiko reinvestasi. Risiko reinvestasi adalah kemungkinan bahwa arus kas investasi akan menghasilkan imbal hasil yang lebih rendah setelah diinvestasikan kembali ke instrumen investasi yang baru. Baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan atau yang dapat saya review. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.